Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman at live, bersama aku Devi Puspita. Beranggapan bahwa semua cowok itu sama aja, semua cewek itu sama aja ketika kamu mendengarkan berita tentang perselingkuhan. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali dan kayaknya secara beruntutan berita perselingkuhan itu kayak menjamur di mana-mana. Artis ini selingkuh, beberapa saat kemudian kebongkar lagi artis ini selingkuh, beberapa hari kemudian ada lagi siapa yang selingkuh. Yang awalnya kita beranggapan hubungan pernikahan atau hubungan percintaan mereka itu romantis, so sweet banget, atau ideal sekali. Bahkan kita menganggap ini cowoknya bucin banget deh sama ceweknya, aku pengen dia punya cowok kayak gitu, aku pengen punya hubungan yang seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya tidak sama dan menimbulkan pertanyaan dalam hati, jadi di mana aku bisa menemukan cowok setia? Masih adakah cowok setia di dunia ini? Kok setiap hari aku dengar berita perselingkuhan, tidak peduli seberapa cantik pasangannya, seberapa berkualitas pasangannya, si cowok ini masih aja selingkuh. Jadi perasaan khawatir yang saat ini sedang kamu rasakan perihal hubungan, perihal pasangan, komitmen dan lain sebagainya, itu wajar banget kalau saat ini kamu rasakan. Kenapa seperti itu? Seperti yang aku sampaikan tadi, media yang seringkali meliput tentang perselingkuhan, kemudian ekspektasi kamu terhadap pasangan itu dan kenyataan yang kamu hadapi tentang pasangan itu yang tidak sama, itu menimbulkan kekecewaan yang kamu rasakan, sehingga muncul pertanyaan dalam hati, kok gini ya, ternyata pasangannya aku percaya ideal kok ternyata selingkuh juga. Dan ini berkali-kali kamu jumpai, berkali-kali disebarkan sama media yang sekarang ya kita tahu itu cepat banget menyebarnya, entah dari TikTok ataupun dari Twitter dan lain-lain. Itu yang membuat perasaan khawatir itu muncul. Nah, perasaan khawatir yang kamu rasakan ini nggak apa-apa teman-teman, karena dengan perasaan khawatir itu kamu jadi lebih selektif dalam memilih pasangan, kamu jadi menentukan standar pasangan yang baik dan setia itu seperti apa, dan juga lebih mudah untuk notice dan juga aware atau sadar kalau ada tanda-tanda buruk yang dimunculkan sama pasangan kamu, calon pasangan kamu misalnya, seperti itu. Namun yang tidak wajar adalah ketika rasa khawatir ini secara berlebihan dan menganggap semuanya itu sama, semua cowok itu sama aja, semua cewek itu sama aja. Itu yang perlu diluruskan dan yang perlu diatasi. Maka dari itu, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa pandangan yang salah mengenai perselingkuhan. Yang pertama, semua cowok dan cewek itu sama aja. Proses pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara seperti ini ketika dia melihat berita tentang perselingkuhan yang terjadi, itu dalam psikologi disebut dengan heuristik. Heuristik adalah cara pengambilan kesimpulan yang cepat tanpa adanya pertimbangan. Dan heuristik itu pun dibagi menjadi dua teman-teman, ada ketersediaan dan juga keterwakilan. Dan cara berpikir seperti itu masuk dalam kategori heuristik keterwakilan. Maksudnya gimana heuristik keterwakilan? Jadi heuristik keterwakilan adalah proses pengambilan kesimpulan dari seseorang secara sepintas akibat dia menjumpai peristiwa yang sama berulang kali dan menyentuh hatinya, menyentuh emosinya. Dalam hal ini adalah perselingkuhan. Kasus perselingkuhan yang sering kali diberitakan ini memberikan efek khawatir, memberikan efek sedih terhadap seseorang, sehingga dia bisa jadi menyimpulkan bahwa oh si A selingkuh, si B selingkuh, si C selingkuh, cowok semua yang melakukannya. Dia mengambil kesimpulan oh semua cowok sama aja, fix semua cewek sama aja. Itu kalau terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh perempuan seperti itu. Dan apakah cara berpikir seperti ini itu tepat? Tentu kurang tepat teman-teman, karena dunia ini itu bukan black and white atau hitam dan putih aja, tapi dunia ini beraneka macam warna teman-teman. Satu cowok buruk bukan berarti semua cowok itu sama aja, satu perempuan buruk bukan berarti semua perempuan itu sama aja. Ada yang baik, ada yang setia, ada yang baik banget, ada yang menyayangi, ada yang bisa menghargai pasangannya, itu pasti ada. Jika kamu belum menemukan cowok seperti itu saat ini, bukan berarti tidak ada sama sekali, hanya belum ketemu aja. Dan gimana caranya agar ketemu? Minta sama Allah yang punya hati semua manusia, minta sama Allah yang punya stok laki-laki baik di dunia ini buat kamu. Jadi kuncinya ya kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah agar dilindungi dari orang yang buruk dan dibersamakan, dinikahkan dengan pasangan yang baik, setia dan lain sebagainya sesuai dengan yang kamu harapkan, seperti itu. Dan masalahnya di sini berita tentang perselingkuhan banyak, tapi tidak ada berita tentang kesetiaan pasangan teman-teman. Sehingga seolah-olah karena kesetiaan itu tidak pernah diberitakan, misalkan
pasangan ini setia sekali terhadap istrinya, pasangan ini setia sekali terhadap pasangannya, seperti itu tidak pernah ada di media, atau mungkin ada tapi sedikit teman-teman. Nah, yang terjadi adalah data tentang perselingkuhan itu lebih banyak kita rekam daripada tentang kesetiaan, sehingga seolah-olah yang kita simpulkan adalah cowok itu banyak buruknya daripada baiknya, padahal ada yang setia, cuman masalahnya tidak diperlihatkan, tapi yang buruk diperlihatkan banyak, sehingga data yang buruk ini banyak, dan seolah-olah kita mikir gak ada cowok setia di dunia ini, padahal Allah punya stoknya unlimited, mungkin seperti itu. Jadi gitu teman-teman, minta sama Allah agar Allah bersamakan dan nikahkan dengan orang yang baik dan setia. Yang kedua, mengambil kesimpulan bahwa korban yang diselingkuhi itu pasti buruk, sehingga wajarlah kalau pasangannya cari selingkuhan karena tidak puas dengan pasangannya. Nah, ini salah banget teman-teman. Jadi buat kamu yang pernah menjadi korban perselingkuhan atau pernah diselingkuh sama pasangan kamu, tidak perlu rendah diri teman-teman, karena yang sebenarnya terjadi adalah ini sedang menggambarkan kualitas pelaku perselingkuhan bahwa dirinya itu buruk. Karena orang yang percaya diri, karena orang yang berkualitas tidak akan mengambil jalan ini ketika tidak menemukan kepuasan dalam pasangannya, ketika kurang puas terhadap pasangannya. Karena orang yang percaya diri dan berkualitas itu akan memilih untuk mengajari pasangannya, untuk membimbing pasangannya, dan memberitahu pasangannya, mengkomunikasikan ketidakpuasan itu dengan baik untuk mempertahankan rumah tangga, bukan dengan cara mencari pasangan lain dan melanggar komitmen dalam hubungan. Seperti itu. Dan contoh lain itu banyak sekali terjadi, pasangannya itu udah cantik, pasangannya itu udah baik banget, tapi masih aja diselingkuhi. Berarti ini kan bukan tentang apa yang terlihat atau bukan tentang apa yang dia punya, tapi tentang rasa syukur terhadap apa yang dia punya. Orang yang merasa kurang terus, orang yang merasa tidak pernah bersyukur terhadap pasangan yang dia miliki, dengan orang secantik apapun, kalau tiba masanya itu pasti dia akan cari yang lain juga. Jadi sekalipun sekarang dia menyelingkuhi kamu, kemudian dia cari pasangan lain, baru beberapa saat kalau dia udah bosen dan dia belum sembuh dari karakter ini yang buruk ini, dia juga akan melakukan hal yang sama terhadap selingkuhannya ini. Kalau udah bosen, dia cari selingkuhan lain, dia cari selingkuhan lain, gitu aja terus sampai dia sadar kalau tindakan yang dilakukan itu salah. Atau bahkan beberapa ada yang sadar kalau itu salah tapi masih dilakukan karena itu tadi teman-teman, bawah sadarnya yang harus diperbaiki, sehingga dia bisa memperbaiki perilakunya kalau perselingkuhan itu tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun, dengan tujuan apapun. Jadi buat kamu yang diselingkuhi, sekali lagi tidak perlu rendah diri. Gimana kalau dia bilang, kamu udah gak menarik lagi di mata aku, kamu udah gak secantik dulu, kamu udah gak selangsing dulu, dan lain sebagainya. Kembali lagi aku katakan, orang yang percaya diri itu mulutnya tidak akan berkata buruk seperti ini. Dia akan membimbing dan mengajarkan kepada pasangannya untuk berbenah diri dengan cara yang berkualitas, dengan cara yang baik, bukan dengan omongan yang jahat seperti itu. Jadi tenang aja, ini bukan salah kamu. Jadi lebih baik kamu sembuhkan luka atas hinaan yang pernah dia lontarkan, atas rasa sakit yang pernah dia torehkan ke kamu, dengan proses healing, dengan proses meningkatkan kualitas diri dan merawat diri kamu, dan berfokus untuk penerimaan dan self love, karena itu sangat berharga sekali. Dan percayalah bahwa diri kamu berharga dan lebih berharga daripada apa yang kamu pikirkan. Kemudian yang ketiga, menyalahkan pelakor sepenuhnya atas perselingkuhan yang terjadi. Jika ini terjadi dalam perselingkuhan yang dilakukan oleh laki-laki, ya kalau perempuan berarti kurang lebih sama. Nah, dalam hal ini teman-teman, perselingkuhan terjadi itu karena atas izin kedua belah pihak, sama-sama saling menyetujui, sama-sama saling menyetujui untuk menjalin hubungan terlarang itu. Jika salah satunya itu menutup rapat dan tidak memberikan akses terhadap hubungan ini, maka itu tidak akan pernah terjadi. Atau bahasa lainnya adalah, nggak mungkin orang bisa masuk rumah orang lain kalau tidak dikasih kunci sarep atau kalau tidak diizinkan untuk masuk, teman-teman. Kalau itu tertutup rapat dan terkunci, nggak akan bisa dia masuk. Jadi bahasa lainnya seperti itu. Jadi perlu juga introspeksi diri terhadap yang selingkuh kedua belah pihak. Tidak bisa menyalahkan satu pihak aja. Seperti itu. Kemudian yang keempat, korban perselingkuhan saking traumanya pasti dia nggak bisa menjalin hubungan sama seseorang lagi. Oke,
Rasa sakit yang dirasakan akibat pengkhianatan yang dialami atas ekspektasi kesetiaan yang diharapkan terhadap pasangan itu pasti menimbulkan kekecewaan. Tapi kekecewaan dan juga trauma yang ditimbulkan ini bisa disembuhkan, teman-teman. Bisa diatasi. Setiap luka itu pasti ada obatnya. Sehingga ketika trauma sekalipun, jika orang yang bersangkutan mau memutuskan untuk menyembuhkan traumanya, mau mengambil keputusan untuk move on dari lukanya, dari pasangan yang pernah mengkhianatinya, luka itu bisa disembuhkan dan dia bisa tetap menjalin hubungan dengan pasangan yang lebih baik lagi buat dia. Seperti kasus yang pernah aku ceritakan sebelumnya, pasangan dari Amerika, Ashley dan juga Emmett. Emmett ini selingkuh sama rekan kerjanya dan Ashley nggak tahu apa-apa tentang hal itu sebelumnya. Sampai akhirnya Emmett ini meninggal dan terbongkarlah perselingkuhan dia sama selingkuhannya itu. Tentu di sini Ashley kecewa atas pengkhianatan yang dilakukan oleh suaminya, apalagi suaminya meninggal dan membela selingkuhannya daripada membela rumah tangga mereka. Kekecewaan Ashley pasti ada, lukanya pasti ada. Di sini Ashley memutuskan untuk menyembuhkan luka itu, memutuskan untuk move on, sehingga dia menikah lagi dengan pasangan yang lebih baik dan dia berhasil untuk terus berjalan, menjalankan kehidupannya, membangun hubungan lagi dengan orang yang lebih baik, meskipun dia tahu tentang apa yang Emmett lakukan terhadap dirinya itu nggak akan pernah bisa dia lupakan. Tapi setidaknya ketika dia ingat tentang hal itu, perasaan dia sudah baik-baik saja, buktinya dia bisa menjalani rumah tangga dan bahagia dengan pasangan barunya. Gitu juga dalam hal ini, teman-teman. Perselingkuhan yang terjadi meskipun menimbulkan kekecewaan dan luka itu pasti bisa disembuhkan dan masih besar sekali kemungkinan seseorang menjalani hubungan yang lebih baik dengan pasangan yang lebih baik lagi. Trauma yang pernah dia rasakan, rasa sakit yang pernah dia rasakan, itu ada untuk memberikan pelajaran kepada dirinya bahwa selanjutnya harus lebih selektif ya, selanjutnya kamu harus lebih mencintai diri kamu dan memberikan yang berkualitas terhadap diri. Selanjutnya jika kamu temukan gejala-gejala yang tampak atau red flag dari pasangan, atau gejala buruk dari pasangan, misalkan berkata kasar atau suka godain cewek lain dan sebagainya, itu di stop aja ya. Karena ini bisa dibawa ke pernikahan atau bisa lebih parah daripada itu. Semoga beberapa poin yang aku sampaikan tadi bisa memberikan pandangan baru kepada teman-teman sehingga kedepannya itu nggak terlalu overthinking atau takut ketika mau menikah misalkan atau mau menjalin hubungan dengan seseorang dan efeknya kamu jadi lebih mudah untuk bahagia. Oke, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan bagikan video ini kepada teman-teman kamu yang lain untuk membagikan manfaat lebih luas lagi ke depannya. Terima kasih sudah peduli terhadap diri sendiri dan nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bagikan pendapat kamu tentang beberapa poin yang aku sebutkan tadi. Apakah kamu mengalaminya atau kamu beranggapan dari beberapa poin yang aku sebutkan tadi? Silahkan share di kolom komentar dan bagikan pendapat kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Jaga kesehatan kamu, jaga hati kamu, jaga diri kamu. Karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa.